Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Gus, katanya tadi kan ibadah itu sesuai kemampuan ya. Tapi bukannya ibadah itu harus dipaksa biar jadi terbiasa nantinya gitu. Terus yang kedua, istri itu kan harus nurut sama suami. Gak perlu sholat, gak perlu zikir, gak perlu ngaji katanya. Nah, terus pas istrinya ngaji, lagi ngaji Yasin nih posisinya, suami datang, yang mana yang harus didahuluin? Apa kita harus nyelesain dulu ngajinya, atau kita nyambut suami dulu? Itu gimana tuh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, agama la ikraha fiddin. Agama ini tidak bisa dipaksa. Agama itu tidak boleh dipaksa. Mau sampean contoh, Anda sakit mau paksa puasa, nggak bisa. Anda haid mau paksa sholat, nggak bisa. Maka itu bukti bahwa agama kita beribadah itu jangan maksa. Pokoknya sholat subuh 2 rakaat ya 2 rakaat, jangan Anda tambahin 4 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat, jangan tambahin. Karena Gus saya pengen sholat di zuhur 10 rakaat. Wah itu enggak bikin aliran sendiri nanti sampean, enggak ada. Pokoknya sampean setelah sholat subuh ya 2 rakaat ya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat ya 2 rakaat. Soal terbiasa atau enggak itu kemauan keinginan kita itu loh, yang dipaksa itu bukan kok ibadah, keinginannya, ingin sholatnya itu loh gitu. Maka agama itu mudah tapi tidak boleh dipermudah. Agama itu mudah tapi tidak boleh dipermudah. Sholat ya 2 rakaat. Maksudnya kita itu kan yang wajib itu kan apa? Sholat doang ini kita itu. Puasa itu ya nunggu setahun sekali. Haji juga kalau nunggu zakat kalau kaya. Yang tiap hari cuma sholat, ya sudah sholat aja 5 waktu itu cukup sebenarnya. Sudah cukup. Nah sebenarnya ibadah itu bukan hanya sholat tok. Ibadah itu banyak, ibadah itu banyak. Maka kalau kita mampunya nanti ba'diyah, qobliyah, ba'diyah ya ditambahi. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting wajibnya jalan. Yang kedua, lebih didahulukan mana, membaca Yasin apa menyambut suami? Ibu tak tanya, paling seneng nyambut suami apa baca Yasin? Kalau suaminya bawa duit pasti nyambut suami. Gitu. Maka gini, bukan soal itunya. Kalau penyambut gini ya, perempuan itu kalau pengen masuk surga itu gampang. Syaratnya gampang. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang pertama sholat 5 waktu. Yang kedua puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Yang ketiga menjaga kemaluannya. Maksudnya maaf, tidak berbuat zina atau tidak terlalu akrab dengan laki-laki selain yang bukan muhrim. Yang keempat taat kepada suami. Cuman itu syaratnya 4. Kalau laki-laki masuk surga itu banyak syaratnya. Kalau laki-laki atau suami pengen masuk surga itu syaratnya banyak. Harus ngasihin istri, harus anak, macam-macam. Kalau istri enggak. Syaratnya pokoknya yang pertama dia sholat 5 waktu, dia puasa Ramadan, dia menjaga kemaluannya. Maksudnya tidak terlalu akrab dengan orang yang tidak muhrim. Yang keempat mentaati suami. Kalau pertanyaannya, Gus saya baca Yasin apa? Ini Bu, seumpama. Ibu puasa sunnah. Itu syaratnya harus izin suami. Seumpama ibu mau puasa Senin Kamis, itu yang benar harus izin suami. Seandainya ibu nggak izin, kok suami siang-siang ini, kok kepengen, puasanya harus batal. Puasanya harus batal karena mendahulukan yang wajib.
Makanya ibu kalau melakukan kesunahan itu harus izin suami, itu yang benar. Tapi yang suaminya kan nggak mungkin terus ngelarang. Saya mau baca Yasin, jangan, kan nggak mungkin. Itu berarti suaminya agak aneh suaminya. Itu. Tapi yang benar memang begitu. Ibu sholat sunnah harus izin suami. Takutnya pas suami habis sholat kepingin. Ibu udah tahu lah suami-suami ibu pasti kalau kepingin itu sudah nggak jelas selera kemana itu sudah. Nah maksud saya adalah kuncinya adalah mentaati suami. Kewajiban perempuan itu cuma dua, Bu. Yang pertama menghormati dan menjaga seorang suami. Yang kedua melindungi anak-anaknya. Jadi ngepel, masak, apalagi nyapu itu bukan kewajiban seorang istri, itu kewajiban suami. Tapi pertanyaan saya mau nanya, yang ngepel, yang nyuci ibu apa bapak? Itu suami-suami yang dolim. Oh serius. Jadi yang wajib bagi istri itu cuma dua, menghormati dan menjaga kehormatan suami. Yang kedua menjaga, melindungi anak. Cuman itu. Jadi masak, nyapu, ngepel, nyari duit itu bukan kewajiban suami. Cuman kalau diperintah suaminya harus nurut. Itu memang begitu memang. Makanya ibu harus protesnya begini, Pak, saya ini sudah nyapu, Bapak kalau pengen merintah ini sudah capek, sudah nyari pembantu. Makanya ya di fikih itu wajib gini, Bu, seumpama ibu dulu itu di rumah sama bapak sama orang tua, hidupnya ada pembantunya, maka suaminya yang menikahin sekarang itu wajib ngasih pembantu. Itu yang benar begitu, yang benar itu. Seumpama ibu dulu di rumah kan sama orang tua nih hidupnya, yang nyuci ada, yang ngepel ada, terus tahu-tahu ibu nikah dengan suaminya sekarang, maka suaminya itu wajib memberikan tadi khodim, wajib. Jadi yang bagian masakin ibu ada, bagian nyuciin ibu ada. Nah cuman adat kita nggak begitu. Kita kalau menikah itu, ketika kita menikah itu ya sudah jadi satu. Enak ya dirasakan enak, nggak enak ya dirasakan nggak enak. Cuman kadang suami-suami itu kurang ajar. Egois, maunya menang sendiri. Dia merasa karena dia yang mencari nafkah. Benar ini fakta, memang begitu faktanya kok. Saya tidak membela ibu-ibu, memang faktanya seperti itu. Karena dia mencari nafkah, terus semua pekerjaan yang ada di rumah itu nggak ada pekerjaan laki-laki. Padahal semua yang ada di rumah itu pekerjaan suami, mulai ngepel, mulai nyuci baju, mulai masak. Jadi ibu itu sebenarnya tugasnya makan, nonton HP, itu sebenarnya. Iya, berdandan, itu sebenarnya. Ya, itu ya, cuman karena kita ini tradisinya berbeda, maka ibu diperintah suami ya harus nurut, karena diantaranya taat kepada. Ada manusia yang mendapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa, ada yang tahu? Siti Khadijah. Manusia atau perempuan yang mendapat salam dari Allah itu Siti Khadijah. Siti Khadijah mendapat salam itu posisinya dalam hadis dijelaskan bukan pas sholat, bukan pas baca Quran, bukan pas zikir wirid, enggak, tapi pas membawa nampan ingin mengaturkan sesuatu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidah Khadijah itu mendapat salam dari Allah bukan pas dia lagi sholat, bukan pas puasa, bukan pas melakukan ibadah ritual apa-apa, tapi ketika membawa nampan isinya makanan sama minuman untuk diantarkan kepada Rasul. Terus Jibril datang bilang kepada baginda Nabi bahwa Siti Khadijah mendapat salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
penting ini. Makanya walaupun sebenarnya itu tidak wajib, ibu yang wajib kan tadi sholat, puasa, menjaga kehormatan suami, itu maksudnya ya jangan terlalu akrab dengan orang yang tidak terus mentaati suami. Kewajibannya cuma itu, yang lain nggak wajib. Meladeni suami itu nggak wajib sebenarnya, maksudnya ngasih makan itu nggak wajib itu. Kalau diperintah baru paham ya. Cuman kadang-kadang suaminya itu gini, bangun tidur nggak ada apa-apa, sudah nggak ada ini, nggak masak, nggak, lo itu nggak wajib masak. Kalau diperintah besok masak ya baru masak, itu loh. Jadi salah paham itu ya. Pokoknya kuncinya seperti itu. Tapi kita ini kan sudah, karena sudah lama berumah tangga, ya nggak usah diperintah, gitu ya. Mungkin itu yang lain.